Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Syalaisya Amani dengan NIM 2023-1071. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik menarik dan sering menjadi perdebatan, yaitu tentang bentuk bumi. Bagaimana sebenarnya bentuk bumi menurut ilmu pengetahuan modern, dan bagaimana pula pandangan Al-Quran terhadap hal ini? Mari kita simak bersama dengan menyelami fakta-fakta ilmiah sekaligus ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dengan bentuk yang khas dan kompleks. Secara umum, bumi dikenal sebagai geoid yang menyerupai bola yang tidak sempurna. Bumi tampak sedikit pipi di kutub dan membesar di sekitar ekuator akibat efek rotasi yang menciptakan gaya sentrifugal sehingga distribusi massa di planet ini menjadi tidak merata. Berbagai bukti mengenai bentuk bumi dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara visual, gambar bumi yang diambil dari luar angkasa menunjukkan bentuk yang hampir bulat. Secara ilmiah, pengamatan bayangan yang dihasilkan oleh bumi saat gerhana bulan menampilkan bentuk yang melingkar, yang hanya dapat dihasilkan oleh benda berbentuk bulat. Selain itu, perbedaan gravitasi di berbagai tempat di permukaan bumi juga menunjukkan bahwa bentuknya tidak sepenuhnya seimbang. Gravitasi lebih kuat di kutub dibandingkan ekuator, karena lokasi kutub lebih dekat ke pusat bumi. Ini memperkuat fakta bahwa bumi bukanlah bola yang sempurna. Sejak zaman dahulu, manusia telah berusaha memahami bentuk bumi. Bangsa Yunani kuno adalah salah satu kelompok awal yang mengemukakan gagasan bahwa bumi berbentuk bulat didukung oleh pengamatan astronomi dan navigasi oleh tokoh seperti Pythagoras dan Aristoteles. Namun, di abad pertengahan, perdebatan mengenai bentuk bumi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan keagamaan dan budaya. Dalam Islam, Al-Quran memberikan petunjuk yang menarik mengenai bentuk bumi. Ayat-ayat dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk bumi, tetapi menggunakan istilah-istilah yang mencerminkan sifat fisik tertentu dari bumi. Hal ini membuka peluang bagi ilmuwan muslim untuk menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan fakta ilmiah. Teknologi modern seperti penjelajahan luar angkasa dan foto satelit telah mengkonfirmasi bahwa bumi berbentuk bulat dengan sedikit oval atau ellipsoid. Meski demikian, masih ada kelompok tertentu yang meragukan fakta ini, seperti flat earthers yang berpendapat bahwa bumi datar berdasarkan interpretasi literal dari teks-teks kuno atau observasi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk bumi dari dua sudut pandang utama, yaitu dalil nakli atau Al-Quran dan akliyah atau ilmu modern. Kombinasi kedua pandangan ini membantu memperkuat pemahaman yang lebih holistik mengenai bentuk bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wal ardo ba'da dzalika dahaha, yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ayat tersebut menggunakan kata kerja menghamparkan atau meluaskan yang diwakili oleh kata daha serta kata benda ad-daha berarti telur unta yang dalam bahasa Arab mencerminkan keadaan bulat yang menyerupai telur burung unta. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bumi memiliki bentuk bulat dengan hamparan luas. Quraisy Shihab menyatakan bahwa kata madal ardo atau menghamparkan bumi tidak perlu mengacu pada bentuk bumi yang hanya bulat, lonjong, atau datar. Allah menciptakan bumi bulat sebagai bentuk yang paling ideal. Namun, karena ukurannya yang besar, tampaknya datar bagi manusia sehingga lebih nyaman untuk dihuni. Al-Biqai juga menegaskan bahwa bentuk ilmiah bumi adalah bulat, berdasarkan penafsiran surat Ar-Ra'd ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yughshil lailan nahar. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan dan menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Namun, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a
Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Yang menafsirkan kata al-ardo firoshan sebagai hamparan, Hamka menafsirkan bahwa bumi terbentang agar manusia dapat hidup makmur di atasnya. Fakta bahwa bumi adalah hamparan yang datar mendukung teori geosentrisme dan heliosentrisme yang terus diperdebatkan dari masa ke masa. Pada zaman Yunani kuno, Pythagoras memulai paradigma bumi bulat yang kemudian didukung oleh Aristoteles dengan bukti empiris. Pemikiran ini menyebar ke India, Yunani, Eropa, dan Arab. Sementara tradisi Tionghoa menekankan bentuk persegi adalah bumi. Selain itu, fenomenal atau sains modern ditandai juga dengan perbedaan waktu matahari terbit dan terbenam. Jika bumi datar, matahari akan terbit dan terbenam di seluruh dunia pada waktu yang sama. Namun, karena kelengkungan bumi, waktu terbit dan terbenam matahari sebenarnya berbeda di berbagai tempat, serta perbedaan ketinggian permukaan bumi, karena air pada permukaan datar akan merata dan tidak membentuk variasi ketinggian yang signifikan. Fenomena seperti gunung dan lembah hanya dapat terjadi pada permukaan bumi yang berbentuk bulat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan modern yang telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat agak lonjong hanya mempertegas keajaiban dan keagungan Al-Quran sebagai kitab suci yang melampaui batas ruang dan waktu. Ayat-ayat Al-Quran tidak hanya mengandung petunjuk spiritual dan moral, tetapi juga menyimpan hikmah mendalam yang baru dapat diungkap seiring berkembangnya pemahaman manusia tentang alam semesta. Fakta bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 14 abad lalu dapat menyentuh kebenaran-kebenaran ilmiah yang baru dibuktikan di era modern menunjukkan bahwa wahyu ilahi melampaui keterbatasan akal manusia. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong umat manusia untuk berpikir, merenung, dan memahami tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam semesta. Penemuan ilmiah seperti bentuk bumi bukanlah tujuan utama dari ayat-ayat tersebut, melainkan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kebesaran Allah dan meneguhkan iman kita kepadanya. Dengan segala keajaibannya, Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara akal dan wahyu dan antara ilmu dan iman. Harmoni antara sains dan Al-Quran tidak hanya memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran wahyu ilahi, tetapi juga mengingatkan bahwa manusia dengan segala keterbatasannya tetap membutuhkan petunjuk dari Sang Pencipta. Semoga kita dapat terus mengambil pelajaran dari keajaiban ini, memperdalam keimanan, dan mengarahkan ilmu pengetahuan untuk membawa manfaat bagi umat manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sekian video pembahasan tentang bentuk bumi. Jika banyak kekurangan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.